Guru cari ilmu ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Saya mau tanya lagi, jadi bertorikot wajib atau bukan? Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak, kayak Wan Sehon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Marzuki Supriyanto. Sahabat dimanapun berada, itulah tadi salah satu cuplikan dari ceramah Buya Ar-Razi Hasim yang beliau sampaikan pada acara Harlah Jatman ke-10 untuk wilayah Sumatera Selatan. Diketahui bahwa Jatman adalah kepanjangan dari Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, yaitu badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang beranggotakan para pengamal Thorekoh Al-Mu'tabaroh. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pertanyaan alam kubur yang kita ketahui, man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu adalah pertanyaan fikih. Untuk menjawab hal itu, maka hanya bisa dijawab dengan ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasul. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu tersebut dan apa solusinya untuk di alam kubur sehingga kita dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada kita sekalian. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Tapi yang ditempuh yang mana? Pasti satu, ya. Yang ditempuh pasti sungai banyak. Kalau sudah sampai di laut sama-sama asin nggak? Nah, nanti di akhirat Nabi nggak nanya, torikot kamu apa? Gak tanya, nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pas masuk kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan ma'rifat? Lagi nih, yang kenceng. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu ma'rifat? Nggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, nggak ada di alam kubur, nggak ada. Macam-macam air nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man rabbuka atau ma rabbuka, yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam, awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah, mengazankan atau mentahlilkan jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar nggak? Ya. Bid'ah nggak tuh? Ya. Bid'ah menurut orang sono, menurut kita enggak. Ya. Pertanyaan keduanya apa di kubur? Nah, satu riwayat man nabiuka, berarti itu ma'rifatur Rasul, ma'rifatun Nabi. Jadi dua ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya, yang hadir di depan saya siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah ini doa para kiai. Ya, ini doa, pasti belum ada sirnya tadi yang berdoa, ya Allah ini gerak, kasihan jamaah, tolong gerakkan. Itu ya doanya, itu wali itu. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin jamaah. Ciri-ciri wali begitu. Wali itu orang yang suka nolong,
karena nggak punya duit kayak Pak Bupati, punya doa. Itu hebatnya. Coba dikasih duit 5 juta, nggak cukup. 10 juta nggak cukup, ini orang terlalu banyak. Tapi pas dikasih awan, seneng nggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun Nabi? Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunat? Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang bertorikoh pastinya. Oleh karena itu bertorikoh sunat apa wajib? Ayo yang kenceng, bertorikoh sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak bertorikoh gimana? Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin. Secara fikih tidak berdosa, tapi secara batiniah, secara hakikat dia disebut jahilun billah. Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah Pak, jadi wali Allah itu gampang. Dengerin hadisnya, hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ahli fikih ngomong wajib apa aja? Pasti sholat lagi, ya kan? Sholat. Tapi sholatnya nggak pernah enak. Kecuali lagi dompetnya tipis, lagi kena musibah, itu bisa nangis. Nangisnya bukan karena dia sholat, tapi karena dompetnya tipis. Jadi bertuhannya matre. Kenapa Kiai? Pak Bupati dibentak istri. Waduh, Pak Bupati curhat, dibentak istri nangis. Yang ada ibu-ibu dibentak suami nyolot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini di atas podium, coba lihat Pak Bupati tadi. Kayak singa, nyampe di rumah kayak kucing. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak begitu, udah kayak harimau ketemu harimau, nggak seru rumah begitu. Jadi bertorikot wajib atau bukan? Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak, kayak Wan Sehon. Mau? Kita takzim kepada beliau. Tapi itu kan Allah yang pilih. Mau? Kita takzim ke beliau, tapi pasti nggak ada yang siap jadi beliau. Itulah cara yang normal, ilmiah, ruhiyah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa torikot jalannya? Pak Kiai, para mursyid, orang di torikot kerjanya nyebut nama Allah atau nyebut nama musuh? Ya, yang mana? Nyebut nama Allah apa musuh? Yang suka nyebut nama musuh itu orang iri dengki. Kalau mursyid sukanya ngapain? Nyebut nama. Jadi kalau ada mursyid suka jelekin orang, itu bullshit. Ente tajdid lagi lah sama mursyid yang lama, ya percuma. Saya punya air, kalau ada orang minta yang air yang saya punya yang saya kasih. Kalau air saya sudah butek karena gunjingin orang, iri dengki sama orang, terus nyiramin orang pakai air, yang keluar air apa? Air butek, isinya iri dengki. Muridnya sama gurunya iri dengki,
muridnya iri dengki. Gurunya suka gunjingin mursyid lain, muridnya sama. Gurunya merasa torikotnya lebih tinggi, muridnya apa bedanya? Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.